Halo, kembali lagi bersama saya. Apakah kalian sudah mengenal saya? Jika belum, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gadido Aristodi Dharma dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, dan NIM saya 20150510667. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Mungkin kali ini sebelum saya memulai presentasi atau menjelaskan materi kepada kalian, alangkah baiknya saya mengucapkan salam pengajar 5. Om Swastiastu. Oke, kita lanjut ke sistem bilangan. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu sistem bilangan? Apakah kalian sudah mendengar apakah itu sistem bilangan? Jika belum, saya akan membantu kalian mengenalkan apa itu sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Sistem bilangan pada dasarnya terdiri dari 4 jenis, yaitu ada desimal, ada oktal, ada biner, dan heksadesimal. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa itu sistem bilangan? Jika sudah, saya akan melanjutkan ke bagian sistem bilangan. Bagian sistem bilangan ada 4, yaitu ada bilangan biner, ada bilangan desimal, ada bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis digit atau ridik atau basis 2 sehingga mempunyai 2 kode, yaitu ada 0 dan 1. Pengertian lain dari bilangan biner adalah aliran informasi dalam bentuk 0 dan 1 yang digunakan oleh komputer dan sistem digital. Oke, selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka yang berbasis 10, yaitu ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, 8, 9. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10. Next, ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan yang berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan atau LSB atau disebut juga less significant bit. Dan next, ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal berasal dari kata heksa, yaitu 6, ditambah desimal, yaitu 10. Yang berarti, sebuah sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan 16 simbol. Simbol yang digunakan adalah 10 digit. Bilangan angka, yaitu ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ditambah dengan 6 simbol huruf, yaitu ada huruf A hingga F, di mana A yang berarti 10, ya, B yang berarti 11, C yang berarti 12, D yang berarti 13, E yang berarti 14, dan F yang berarti 15. Nah, tadi kalian sudah tahu kan apa itu bagi-bagian dari sistem bilangan dan pengertiannya. Dan sekarang kita lanjut ke sistem konversi. Nah, bagian sistem konversi ada 4, yaitu yang pertama ada konversi desimal ke biner, yang kedua ada konversi biner ke desimal, yang ketiga ada konversi oktal ke desimal, dan yang keempat ada konversi desimal ke heksadesimal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses
mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan yang lain yang memiliki nilai yang sama. Misalnya, nilai bilangan desimal 12 memiliki nilai yang sama dengan oktal 14. Nah, sekarang kita masuk ke sistem konversi bilangan yang pertama, yaitu konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner yaitu membagi bilangan desimal dengan nilai 2 basis, maka hasilnya kemudian disimpan atau dicatat, dan hasilnya diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Nah, yang ini ada satu soal konversi bilangan desimal ke biner. Contoh soalnya yaitu ada, ubahlah bilangan desimal berikut ke bilangan biner dengan nilai 100. Kalian bisa lihat caranya seperti ini, yaitu 100 dibagi 2 sama dengan 50, sisanya 0. 50 dibagi 2 sama dengan 25, sisanya 0. 25 dibagi 2 yaitu 12, sisanya 1. 12 dibagi 2 yaitu 6 yang bersisa 0. 6 dibagi 2 yaitu 3, sisanya 0. Dan 3 dibagi 2 yaitu sisanya 1. Dan hasilnya juga 1 pastinya. Setelah itu, hasil pembagi di atas kita urutkan mulai dari yang paling akhir, dan hasilnya adalah 1100-100. Maka hasil konversi bilangan desimal 100 menjadi bilangan biner adalah 1100-100. Oke, selanjutnya ada konversi bilangan biner ke desimal. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tabel. Nah, tujuan untuk memakai tabel di samping sebagai patokan kalian untuk memudahkan hitung konversi bilangan biner ke desimal. Nah, ini adalah contoh soal bilangan biner ke desimal. Ubahlah bilangan biner 110010 ke desimal. Nah, caranya yaitu urutkan hasil desimal dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Setelah itu, sejajarkan bilangan biner seperti contoh di samping. Kemudian, tambahkan biner yang berjumlah 1, yaitu 4 tambah 32 tambah 64, yang hasilnya 100. Maka, hasil biner dari 110010 yaitu 100. Oke, selanjutnya konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Caranya yaitu untuk dapat mengonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal, kita perlu mengalihkan bilangan oktal tersebut ke basisnya bilangan oktal itu sendiri, yaitu 8, yang dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang dimulai dari kanan. Nah, ini adalah contoh soal konversi bilangan oktal ke desimal, yaitu konversikanlah bilangan oktal 345 ke desimal. Nah, caranya mengalihkan setiap angka dengan basis bilangan oktal yang berpangkat mulai dari 0 dan seterusnya. Setelah itu, hasilnya itu dijumlahkan. Nah, jadi hasil konversi bilangan oktal 345 ke bilangan desimal adalah 229. Oke, kita lanjutkan lagi ke konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi desimal ke heksadesimal adalah suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 16. Nah, contohnya, konversikan bilangan desimal 232 menjadi bilangan heksadesimal. Nah, di sini 232 dibagi oleh 16. Mengapa bisa 16? Karena basis dari heksadesimal yaitu 16. Nah, dari hasil bagi itu mendapatkan hasil 14 sisa 8. Oleh karena itu, karena 8 tidak bisa lagi dibagi oleh 16, jadi hasil dari konversi bilangan desimal 232 menjadi bilangan heksadesimal adalah 148.
Nah, setelah kalian mengerti tentang sistem konversi, sekarang saya akan menjelaskan operasi bilangan. Nah, di bagian sistem operasi ada 3, yaitu ada penjumlahan biner, ada pengulangan biner, dan perkalian biner. Nah, kita akan masuk ke sistem operasi yang pertama, yaitu penjumlahan biner. Penjumlahan biner ketentuannya yaitu ada 1 ditambah 1 sama dengan 0 di carry 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu 001 ditambah 110 sama dengan, kita pakai ya cara istilah, 001 di bawahnya 110 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke sistem operasi yang kedua, yaitu pengurangan biner. Ketentuannya yaitu 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 1 sama dengan 0, borrow 1, 0 kurang 0 sama dengan 0. Contohnya seperti berikut. 111 dikurang 110. Caranya 110 garis bawah kurang yang hasilnya 001. Nah, sekarang kita masuk ke sistem operasi yang bagian ketiga, yaitu perkalian biner. Ketentuannya yaitu ubahlah bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya 100 dikali 110 sama dengan berapa? 100 kita ubah menjadi bilangan desimal terlebih dahulu, yaitu menjadi 4. Dan 110 kita ubah ke desimal, kita mendapatkan 6. Nah, hasil tersebut kita kalikan, dan hasilnya yaitu 24. Nah, setelah mendapatkan 24, kita ubah lagi 24 itu ke bilangan biner. Kita mendapatkan hasil 11000. Jadi hasil perkalian biner dari 100 kali 110 yaitu 11000. Oke, sekian pemahaman yang bisa saya berikan kepada kalian. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Param Santi Om. Santi Om. Dadah.